Shalom semua warga kerajaan. Kiranya baru saja kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak ada yang naik ke surga begitu. Cuma satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya mau beritahu kepada saudara, we are a naturally supernatural people. Saudara, kalau kita pengikut Kristus diurapi dan disertai tanda-tanda mujizat, tanda heran yang membuat orang heran, itu sesuatu yang aneh. Di dalam Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama, beginning. Dari tanda-tandanya, dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada saat itu Yesus sudah punya beberapa murid dan saudaraku, mereka adalah orang dari Bethsaida, dari Kapernaum. Tetapi mereka hanya mengira dia seorang wonderful rabbi, seorang guru hebat. Sampai mereka melihat bagaimana ada krisis di perkawinan di Kana dan air menjadi anggur yang terbaik yang pernah dibuat, luar biasa. Dan itu membuat mereka percaya. Demikian juga kita menghadapi dunia yang skeptik. Kita berada di dunia yang post-Christian. Ya, bukan cuma post-denominasi tapi post-Christian era. Dan kita berada, seluruh dunia ini terpengaruh yang namanya wokeism. Saudaraku, LGBTIQ dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam hidup saya, sejak saya diurapi dengan Roh Kudus, maka ketika setan diusir, ketika kesembuhan ajaib terjadi, orang jadi percaya. Amin. Bukan percaya pada kita, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap lutut satu hari akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku. Dia menyatakan apa? Kemuliaannya. Kita tahu pertama kali Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus di atas gunung. Saya percaya itu gunung Hermon, bukan gunung Tabor. Sebab dikatakan gunung yang tinggi. Dan Hermon artinya sanctuary, tempat suci. Di sanalah saudaraku, mereka melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Sebab Yesus bukan manusia yang diciptakan, tapi Allah yang menyatakan diri, ya. Dia adalah Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Saya ulangi, dia adalah Allah Sang Putra, Allah Putra yang menjelma jadi Putra Allah. Hari ini aku menjadikan engkau putraku, kata Allah Bapa, ya. Bukan diciptakan untuk menjadi sama dengan manusia dan menebus kita. Tetapi saudaraku, di dalam hidup saya begitu banyak mujizat terjadi. Dan saya sering melihat ketika pengusiran setan itu betul-betul kerajaan Allah dinyatakan. Satu hari saya diundang ke satu keluarga yang terjadi apa itu, ada seorang pegawainya kerasukan roh jahat. Dan orang ini menjadi sangat kuat dan mereka menjual yaitu spare part daripada sepeda motor di Jalan Kedung Doro, Surabaya. Dan apa yang terjadi ketika kita melepaskan orang itu dari kuasa kegelapan. Dan Roh Kudus selalu sangat spektakuler. Seluruh keluarga itu bertobat, saudaraku. Seluruh keluarga. Mulai dari neneknya yang tidak makan barang berjiwa 40 tahun. Sampai ibu mereka, seluruh keluarga mereka, bahkan anak cucu datang pada Tuhan Yesus. Karena itu, usirlah roh-roh jahat. Saudaraku, itu pekerjaan setiap orang percaya. Bukan orang-orang tertentu. Every believer's job. Setiap daripada kita. Sembuhkan orang sakit, ini perintah Tuhan, saudaraku. Tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Terpujilah nama Tuhan. Dan inilah the purpose untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan murid-muridnya percaya kepadanya. God bless you all. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Si Tuhan. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Gereja yang Semestinya. Ya, nah, judul ini mengandaikan bahwa ada semacam disparitas atau kesenjangan, ya, antara gereja pada kenyataannya dengan gereja yang ideal, yang seperti Tuhan mau. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada gereja yang sempurna?
Maka jawabannya tentu saja tidak ada. Kalau ada pun begitu saya atau saudara masuk jadi nggak sempurna lagi. Karena manusia banyak salahnya, saudara ya. Tetapi saudara, puji Tuhan, firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah gambaran. Gereja itu seharusnya seperti apa sih? Begitu, saudara. Ya, ini yang kita sama-sama akan pelajari, saudara. Kita akan membuka bersama-sama dalam surat atau kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Ini ayat yang saya kira kita semua familiar ya. Mari sama-sama kita baca ayat ini dengan suara keras, 1, 2, dan 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, membuka kitab Kisah Para Rasul, kita langsung disuguhi dengan sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, dan beberapa gereja dari tradisi Pentakosta 10 hari ini merayakan pencurahan Roh Kudus, saudara ya. Dan itu terjadi pada waktu itu. Roh dicurahkan kepada semua orang percaya. Dulunya masih individu-individu tertentu saja. Tetapi perjanjian baru berbeda, saudara. Roh dicurahkan kepada semua orang percaya, dan sebagai dampaknya, saudara, luar biasa pertumbuhan gereja menjadi meledak, saudara. Ya. Nah, tentu saja dengan lonjakan pertumbuhan itu, maka harus ada ya pedoman, harus ada unsur-unsur yang jelas supaya gereja dapat beroperasi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ini yang kita dapati di dalam ayat yang baru saja kita membaca, saudara ya. Paling tidak di situ ada 4 elemen, saudara, dan menarik sekali setiap elemen itu didahului dengan definite artikel. Dalam bahasa Inggris the, ya. Jadi the teaching, the fellowship, the breaking of bread, the prayers. Jadi bukan tapi the. Artinya apa, saudara? Bahwa unsur-unsur ini mendasar dan harus ada kalau mau disebut sebagai gereja. Saudara, kalau mau disebut sebagai gereja. Kita akan bersama-sama belajar. Yang terakhir kedua ini akan kita gabung karena memang itu berbicara mengenai satu hal, saudara ya. Sama-sama kita akan melihat ketiga unsur tersebut. Yang pertama, saudara, ya, ini ciri mendasar dari sebuah gereja. Gereja harus menjadi gereja yang belajar. Dasarnya apa? Ayat firman Tuhan tadi jelas sekali katakan mereka bertekun, ya, ini konsisten, tidak bolong-bolong, terus menerus, saudara, dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan peristiwa Pentakosta, saudara ya. Roh dicurahkan kepada semua orang percaya. Roh memenuhi kehidupan orang percaya. Lalu next apa? Langkah selanjutnya apa, saudara? Setelah roh memenuhi gerejanya, apa yang roh kerjakan? Nah, kalau saya pakai bahasa saya, ini langkah yang berikut yang Roh Kudus kerjakan bagi gerejanya. Roh Kudus buka sekolah. Roh Kudus buka sekolah.
Saudara ingat ya, pada waktu itu begitu banyak orang datang dari segala penjuru di Asia Kecil pergi ke Yerusalem, saudara. Roh memenuhi mereka dan saya percaya Roh bekerja sedemikian rupa sehingga hati mereka menjadi begitu haus akan Tuhan. Pengetahuan mereka tentang Tuhan Yesus itu masih begitu minim. Mereka banyak latar belakang Yahudi, mereka tahu kitab suci orang Ibrani, saudara. Tetapi tentang Tuhan Yesus masih minim. Itu sebabnya, saudara, begitu Roh memenuhi mereka, saudara, berikutnya mereka menjadi haus dan menjadi ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya tidak bisa membayangkan 12 rasul melayani 3.000 orang, saudara, mengajar mereka. Saya percaya mereka begitu sibuknya luar biasa. Ketika mereka menjelaskan perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan di khotbah di bukit, saudara, baru ngomong sedikit banyak yang sudah angkat tangan. Nanya. 24 jam, saudara, mau istirahat masih diganggu lagi, ditanyain lagi, apa sih maksudnya Tuhan ketika dia berkata berbahagialah orang yang miskin. Tanya macam-macam, percakapan Tuhan Yesus di loteng atas, semua ditanyakan, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena Roh Kudus memenuhi mereka, sehingga hati mereka itu menjadi haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan ini, kalau begitu gereja yang gak suka belajar, maka harus dipertanyakan. Saudara setuju atau tidak setuju? Itu kata firman Tuhan. Dan ini menarik sekali, saudara, ya, dalam tradisi kita Pentakosta karismatik banyak kali jujur saja gereja-gereja kita itu banyak yang anti intelektual. Saya ingat betul pendeta-pendeta senior kita, ya, kalau jemaatnya mau sekolah teologi itu pesannya mesti begini, kamu boleh belajar, tapi ojo nemen-nemen, entar Roh Kudus gak bisa kerja. Itu, saudara, pesannya. Tapi melihat firman Tuhan ini, saudaraku, kepenuhan Roh itu kompatibel dengan disiplin belajar akan firman Tuhan, saudara. Dan perhatikan di sini mereka setelah penuh enggak, wes pokoknya kita sudah penuh, sekarang kita praise and worship saja, dengar dari suara Roh Kudus ngomong apa. Enggak begitu loh, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan ini tampaknya menjadi sebuah pola yang terus-menerus berjalan di dalam sejarah gereja awal. Saudara perhatikan 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dan 16. Sementara itu sampai aku datang, kata Rasul Paulus, bertekunlah. Lagi-lagi, saudara, ini dalam bentuk imperatif, ya. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah, ulang lagi, dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian ini, saudara, konsekuensinya enggak ecek-ecek ini, saudara. Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kalau ini adalah sebuah imperatif, saudara, maka itu berarti firman Tuhan atau Allah menghendaki gerejanya dalam hal belajar firman
firman Tuhan itu bukan hanya sesekali, bukan Senin Kemis, saudara. Tetapi itu harusnya menjadi semacam habit yang konsisten, yang dikerjakan setiap hari, setiap waktu di dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini mendasar, itu sebabnya saya mengatakan saudara ya, ini didahului dengan definite artikel, the, saudara. The teaching, artinya pengajaran tidak boleh disingkirkan dari kehidupan bergereja. Saya mengatakan ini bukan karena saya dosen loh saudara ya. Bukan. Nanti saya enggak laku. Enggak, saudara. Apa yang saya sampaikan sungguh datang dari firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Suka sekali dengan apa yang dikatakan oleh Howard Hendricks. Mengatakan demikian, Allah ingin berkomunikasi dengan Anda di abad 21 ini. Ia telah menulis pesannya dalam sebuah kitab. Ia mengajak Anda untuk datang dan mempelajari kitab suci itu untuk 3 alasan. Pertama, untuk pertumbuhanmu, untuk kedewasaanmu, dan untuk memperlengkapi dan melatih engkau sehingga engkau menjadi alat yang berguna di tangannya untuk menggenapi maksud-maksudnya. Saudara, Tuhan berikan firman kepada kita bukan tanpa alasan. Kalau saudara ingin bertumbuh menjadi dewasa, diperlengkapi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadamu, maka tidak ada cara lain selain kita datang kepada firman-Nya. Itu sebabnya pertanyaannya saudara, kalau sudah tahu begitu, kenapa kita tidak menenggelamkan diri kita dalam firman Allah? Itu pertanyaan besarnya buat kita, saudara. Pak, saya ini bukan tipe orang yang suka belajar. Saya tahu, saudara, ya, enggak usah, sudah kelihatan. Budaya belajar itu bukan budaya kita, saudara. Saya pergi kemana-mana naik pesawat gitu ya. Saudara, saya perhatikan kemarin saya baru pelayanan dari Bali waktu pulang. Depan saya mungkin ada 4 atau 5 orang yang pegang HP lihat video ya yang sudah di-download kemudian ditaruh di HP-nya nonton ya. Memang asik juga sih saudara ya. Asik juga untuk membunuh waktu supaya tahu-tahu nyampe gitu. Tetapi tidak pernah saya melihat samping kiri, samping kanan, muka belakang yang pegang buku dan membaca. Tidak pernah, saudara. Bukan budaya kita. Tetapi minimal, saudara, saya mau mengatakan ini, mari sama-sama tiap hari kita datang kepada firman Tuhan. Tetapkan dalam hatimu, saya tiap hari mau baca paling sedikit 1 pasal lah. Kalau bisa 2 pasal, puji Tuhan. Kalau bisa berpasal-pasal, oh haleluya. Saudara. Tapi jangan tinggalkan persekutuan dengan firman Tuhan, saudara. Karena itu mendasar dan saya percaya engkau tidak akan pernah bertumbuh tanpa firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadikan firman itu menjadi otoritas tertinggi dalam hidupmu. Suami istri. Kalau maunya masing-masing, saudara tiap hari gontok-gontokan. Tapi kalau sudah mulai eker-ekeran lalu apa kata firman Tuhan, ayo kita melok. Saudara selesai masalahnya.
semua tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam pelayanan, semua harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua, gereja yang semestinya adalah gereja yang mengasihi. Perhatikan di sini, mereka bertekun dalam persekutuan. Sekali lagi diawali dengan definite artikel the fellowship. Kata koinonia muncul pertama kalinya di sini, saudara ya. Injil belum ada, saudara ya. Muncul pertama kali di sini. Artinya sharing sebenarnya ya, berbagi bersama. Ya, dan kembali kepada konteks pada waktu itu, gereja bertumbuh secara luar biasa, saudara, dan mereka membentuk new community, ya. Lalu langkah yang berikutnya apa? Selain mereka harus belajar firman, harus bertekun dalam pengajaran para rasul, selain itu apa? Mereka harus belajar get along satu dengan yang lain dalam kebersamaan. Dengan kata lain, saudara, mereka sudah terkoneksi dengan kepala gereja, maka berikutnya mereka juga harus terkoneksi satu dengan yang lain. Dan ini adalah sebuah paket yang tidak bisa dipisah-pisah. Ada yang masih pacaran? Oh, kayaknya. Coba kalau pas pacaran begitu katakan begini, aku suka sama wajahmu, tapi aku enggak suka sama tubuhmu. Langsung kelar, saudara. Terkoneksi dengan kepala gereja, itu berarti berikutnya terkoneksi dengan tubuh Kristus. Saudara, ini esensial. Ya. Saudara, selain itu kita melihat di banyak ayat sebenarnya, saudara, di dalam surat Efesus utamanya, ya, Rasul Paulus banyak sekali berbicara mengenai gereja sebagai sebuah bangunan, saudara ya. Ayat 20, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Dan di sana pula Rasul Paulus berbicara mengenai batu penjuru. Nah, ini adalah sebuah cara ya yang unik pada waktu itu. Kalau mau dirikan rumah, mereka pertama-tama itu pasang batu penjuru itu yang seperti bentuknya kayak salib itu, saudara. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Dialah yang memberi arah pertumbuhan selanjutnya itu kemana. Lalu ada dasar fondasi yang lain, para rasul, para nabi tidak boleh diganti, saudara. Karena mereka meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan ajarkan kepada gerejanya. Lalu gereja dibangun di atas fondasi itu. Bentuknya bisa jadi slightly different, ya meskipun ukurannya mungkin sama, tapi agak-agak sedikit berbeda, kita semua berbeda, saudara. Masing-masing punya peran, masing-masing punya fungsi, tetapi yang mau digarisbawahi oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwasanya satu dengan yang lain harus terkoneksi. Itulah fellowship, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di pasal yang keempat ayat 16 dikatakan di sana, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima apa, saudara? Pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dengan kata lain, saudara, apa yang Rasul Paulus mau highlight, mau garis bawahi, mau tekankan di sini, tidak lain adalah
Tidak ada pertumbuhan tanpa persekutuan. Lalu bagaimana dengan ibadah online? Saya sengaja arahnya mau ke sini, salah satunya ya. Bagaimana dengan ibadah online? Jujur saja sudah saat pandemi, maka ibadah online itu sangat promising sekali, sangat menjanjikan sekali. Bahkan orang-orang yang unchurched, yang belum ke gereja terjangkau oleh ibadah online. Mereka yang sakit, yang tidak bisa ke gereja, mereka terjangkau oleh ibadah online, saudara. Ya. Nah, namun demikian, ketika ini dipush terlalu jauh, lalu menjadi bagian dari new normal. Atau bahkan seringkali saya dapati dijadikan alasan, Pak, mohon maaf saya enggak datang ibadah, tapi saya ikut online kok, Pak. Ya betul ya, saudara ya. Yang senyum-senyum tersinggung kayaknya. Itu enaknya pendeta, saudara ya. Kalau mau nyindir orang ada firman Tuhannya. Saudara, jujur saja kita harus akui ya, teknologi menjanjikan banyak hal kepada kita. Saya mencatat saudara, paling tidak ada 3 sumbangsih besar ya. Speed, semua ngebut. Ya, ketik sedikit, klik, scroll, beres saudara. Uang terkirim, pesanan beres. Ya, ngontak orang, janjian, wis cepat sekali, speed saudara. Ya. Lalu apalagi choices, ya, pilihan menjadi begitu banyak di hadapan kita. Saudara, ibadah online katakanlah, saudara mau cari pendeta yang model apa? Available, ada di dalam gadget kita, saudara. Mau cari yang penampilannya menarik, enak dipandang mata, yang cantik, yang ganteng, yang kalau khotbah enteng-enteng motivasional, seger, banyak humornya. Ada saudara ya. Mau cari apa saja ada di situ. Pilihan menjadi begitu banyak saudara. Nah, tetapi sayangnya juga ini yang terjadi bahwa kemudian orang menjadi begitu individualis sekali. Ya. Ini masalah saya, ini preferensi saya. This is what I like. Pendeta yang seperti ini yang saya suka. Yang lain enggak mau. Ini tok. Ya, paling ada 3 yang saya ikut terus. Ya, yang lain out. Ya. Tidak termasuk dalam kriteria saya. Kita kemudian customize ya, hard case, casing HP supaya enggak sama dengan yang lain, di customize, tas customize, semua di customize saudara, supaya apa? Menunjukkan itulah saya yang berbeda. Ya. Nah, tetapi bukan berarti ini tidak ada dampaknya. Saudara perhatikan di sini ya, speed itu melahirkan apa? Ya, ketidaksabaran. Dan perhatikan segala sesuatu yang kemudian menjadi mudah, sayangnya tidak menumbuhkan karakter dan kemampuan kita. Saudara cari apa saja cepat sekali, saudara. Tetapi sayangnya dalam kehidupan spiritual kita, untuk kita butuh itu banyak kali kita harus ditekan dulu. Ada masalah dulu, bukan yang gampang-gampang. Kalau gampang-gampang biasanya tidak membuat kita bertumbuh. Betul ya, saudara?
Dan karena kecepatan ini saudara ya, maka kemudian biasanya kita nggak sabaran. Ayo yang ibadah online jujur saja ya. Apakah saudara mulai dari klik sampai habis? Semua diikuti? Biasanya, ngerti aku. Ya. Ngomong iku maneh ayat yo iku maneh seret. Ya, saudara ya. Gak penting doa berkat Baru sungguh-sungguh kalau doa berkat itu biasanya waduh. Sungguh-sungguh. Itulah kenyataannya, saudara. Ini yang nonton online mungkin sudah resah dan kepanasan itu. Choices melahirkan apa? Melahirkan kedangkalan, saudara. Karena itu akan mengembalikan kepada kita. Pilihan ada di tangan kita. Otoritas ada di tangan kita. Saya suka, saya ikut. Saya suka, saya lihat. Saya enggak suka, saya unfollow. Saya dislike. Saya tinggalkan. Semua berpusat pada diri saya. Sementara Alkitab katakan apa? Kalau kau mau ikut aku, kau harus mati terhadap dirimu. Saudara. Dan individualisme melahirkan isolasi. Dan di dalam isolasi, saudara, orang akan semakin merasa kekosongan yang luar biasa. Kehidupan menjadi tidak bermakna. Karena kita didesain oleh Allah untuk kita berhubungan satu dengan yang lain. Ada sebuah penelitian tubuh kita ini memang didesain untuk fellowship, saudara. Saudara bisa beli jas harga 5-10 juta, ya gagah saudara ya. Tapi kalau uang yang sama engkau pakai untuk beli 10 pakaian lalu dibagikan kepada orang-orang yang butuh, sukacitanya lebih besar mana? Pada saat kita berbagi. Tuhan sudah mendesain seperti itu dan bayangkan saudara, dengan ibadah online saya percaya kita enggak harus lalu buang live streaming seperti ini. Ada saatnya saudara mungkin ya dalam situasi khusus harus pergi, ada kegiatan khusus yang saudara tidak bisa hadir, maka ibadah online menjadi penggantinya dan itu enggak masalah saya kira saudara. Tetapi sekali lagi ibadah online tidak boleh menjadi bagian dari new normal. Kita harus hadir seperti ini. Menyanyi bersama-sama, saudara, entah bagaimana, seperti jiwa kita itu dipersatukan untuk meninggikan, memuliakan Allah. Dan kita seperti bertumbuh bersama di situ, mendengarkan khotbah yang sama, pulang ada ngobrol, saling menguatkan, saling mengampuni, saling menasehati. Semua ayat-ayat one another itu bisa kita terapkan dalam konteks community seperti ini. Tapi begitu itu hilang, saudara akan kehilangan banyak hal. Dan kita tidak akan pernah bertumbuh ketika kita memisahkan diri dari persekutuan dengan tubuh Kristus. J. Kim, saudara ya, mengatakan begini, scroll, look, lihat, like, comment, judge, menilai, envy, lalu repeat lagi, ulang lagi. Itulah kita kan dengan gadget kita. Cepat, kilat, mudah, seringkali tanpa pikir panjang dan cenderung sembrono. Dangkal dan bertolak belakang dengan sifat pemuritan yang membutuhkan kedalaman. Saudara. Dengan kata lain,
Apakah ibadah online bisa menggantikan ibadah yang real, yang fisikal, yang onsite seperti ini? Jawabnya tidak. Sebagai suplemen oke. Tetapi tidak boleh sebagai pengganti. Terakhir saudara ya, gereja adalah gereja ketika dia menjadi gereja yang belajar, yang mengasihi, dan yang terakhir beribadah ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, memecahkan roti itu sebenarnya terminologi umum ya, itu sebabnya di Kisah Rasul kita sering temukan memecahkan roti dan makan. Itu regular meal ya, makan sama-sama gitu, saudara, pecah roti lalu makan. Ya, tetapi karena di sini digandeng dengan berdoa, maka banyak penafsir katakan ini dalam konteks ibadah, saudara. Jadi memecahkan roti bicara soal apa? Perjamuan kudus. Dan lagi-lagi saudara, saya bisa bicara banyak di sini ya. Saya mengagumi tulisan dari Paus Yohanes yang kedua, saudara ya. Beliau berbicara banyak tentang the theology of the body. Perjamuan kudus itu simbolis ya, dari tubuh Kristus. Kristus yang berinkarnasi, saudara. Lalu kita rayakan kematiannya, pengorbanannya pada saat kita mengambil sakramen perjamuan kudus itu. Nah, ada sesuatu yang luar biasa di sini, ada kebenaran yang tersembunyi di situ. Kristus yang adalah Allah, dia berinkarnasi menjadi tubuh. Nah, saudara, kembali kepada masalah ibadah online tadi. Kalau kita tidak secara fisik hadir dalam ibadah, maka sebenarnya kita melakukan kebalikan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berinkarnasi, kalau saya ikutnya hanya online, maka saya sedang berekskarnasi. Wow, saudara, waktu saya membaca buku dari Charles Taylor, saya melihat ini sungguh Tuhan mendesain kita. Kita punya tubuh ini loh, Tuhan itu enggak iseng-iseng kasih kita tubuh, saudara. Betul. Tuhan kasih kita tubuh supaya kita bisa bersalaman satu dengan yang lain, saling memandang satu dengan yang lain, memberikan kehangatan hubungan. Saudara, kita bisa bersimpati satu kepada yang lain. Dan ini tidak bisa diganti dengan yang lain, saudara. Tidak bisa. Sesama jenis kita bisa saling berpelukan, kalau sama pasangan boleh, saudara ya. Sesama jenis boleh memberikan pelukan. Bayangkan seorang yang lagi berduka cita dipeluk, diberikan kata-kata penghiburan, dorongan, semangat, saudara. Wow. Saya kira itulah esensi dari ibadah, bukan hanya sekedar duduk nyanyi lalu pulang, dengar khotbah lalu pulang. Tidak. Tetapi bagaimana kita juga menerjemahkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan berkomunitas seperti ini. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika tubuh itu hadir. Lalu berikutnya, Lukas juga bicara mengenai prayers. Ya, ini bukan hanya prayer, tapi prayers. Saudara, ini jamak ini. Ya. Dan memang, saudara, kalau kita perhatikan ya, sebelum peristiwa Pentakosta pun mereka sudah biasa berdoa, berkumpul. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sebelum kepenuhan, mereka mencari Tuhan dalam doa. Setelah kepenuhan Roh Kudus, mereka semakin haus mencari Tuhan. Saudara, sekali lagi sama dengan pengajaran, ya sama dengan
sikap atau habit belajar, sama dengan fellowship, ini pun juga terus berlangsung dalam kehidupan bergereja. Dan kalau kita tanya, kok bisa? Karena memang Kristus telah menjadi teladan dan model dalam hal berdoa. Sudah menarik sekali ya, saya memperhatikan Lukas itu adalah seorang penulis ya Injil dan Kisah Para Rasul, dan dia adalah penulis yang paling memberi perhatian soal doa. Saya mau tunjukkan kepada saudara ya, ada semacam paralel ya di dalam Injil dan Kisah Para Rasul. Coba perhatikan ini ya. Setelah baptisan, Yesus apa? Berdoa dan menerima Roh. Lalu pindah ke Kisah Para Rasul. Para rasul dan rekan-rekan mereka juga berdoa, lalu Roh Kudus turun atas mereka. Sebelum memilih para murid, Tuhan Yesus berdoa. Gereja sebelum memilih Matias, mereka juga berdoa. Lalu Tuhan Yesus sebelum mati dia berdoa untuk para musuhnya supaya diampuni. Stefanus melakukan hal yang sama. Yesus berdoa menyerahkan nyawanya. Begitu pula Stefanus berdoa dan menyerahkan nyawanya. Ada paralel, saudara. Dengan kata lain, Lukas mau menyampaikan, kalau Tuhan Yesus berdoa, maka gereja juga harus menjadi gereja yang suka berdoa. Amin. Karena disitulah letak kekuatan kita. Martin Luther, saudara, katakan demikian, orang Kristen bisa bertarung dengan cara terbaik. Bukan saat pasang kuda-kuda, tetapi justru saat dia berlutut mencari Tuhan. Dan dia sambung dengan perkataan yang luar biasa ini. Apapun yang bernilai, itu dikerjakan dalam sikap doa dan disebabkan oleh doa. Saudara secara pribadi maupun secara tubuh, ya. Kalau kita ingin melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan mesbah doamu. Amin. Saudara bawa terus dalam doa. Tuhan sudah berkati kita dengan bangunan ini, saudara ya. Masih ada kelanjutannya, ini gak berhenti sampai di sini. Mari kita doakan kelanjutan pembangunan, dan bukan hanya itu saja, tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Amin. Saudara, dan ini yang sesungguhnya terjadi. Mari saya akhiri dengan 2 ayat di pasal 2 ayat 46 dan 47 ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. John MacArthur yang saya kira pernah mengatakan ya, gereja ini, gereja masa kini utamanya ya, banyak kali dikelola dengan cara-cara bisnis. Ada target, strateginya apa nih, programnya apa nih, supaya target tercapai. Bandingkan dengan apa yang baru saja kita belajar. Tanggung jawab kita menjadi gereja yang semestinya itu loh saudara ya. 4 unsur itu, 3 unsur ya, 4 ini terakhir 3, 4 gabung saudara.
Jadi gereja yang suka belajar firman Tuhan. Gereja yang bersekutu, yang berhubungan dekat satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Dan gereja yang beribadah, tanggung jawab kita. Nanti saudara, soal jiwa-jiwa, Tuhan yang akan tambahkan. Dengan kata lain, kualitas selalu harus diutamakan daripada kuantitas. Kalau kualitasnya luar biasa, ini seperti api yang menyala, saudara. Terangmu akan menyala. Dan itu tidak bisa tidak akan membuat orang melihat kita dan mulai mendekat kepada kita dan ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan, jadilah gereja yang semestinya. Enggak ada gereja yang sempurna. Tetapi paling tidak kita mengarahkan diri ke sana.